guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, aku hari ini bakal berbagi resep pembuatan bolu kukus gula merah pembuatan 1 kilo tanpa mixer dan hasilnya mekar sempurna. Nah, jadi ini mohon maaf sekali lagi kalau dapur aku ini tidak enak dilihat, tidak estetik dan sangat berantakan. Karena apa? Karena sebenarnya aku udah ngevideoin cara-cara membuat bolu kukusnya kemarin ya, dan ini adalah hasil dari pembuatan bolu kukus dan hasil dari pembuatan kimbap, onigiri, dan pokoknya jualan aku lah. Jadi kemarin itu habis aku bikin bolu kukus si gula merah yang bakal kalian lihat ini, itu aku selesainya jam berapa ya? Jam 1 apa jam 2 malam? Jam setengah 2, jam 12 guys. Ya pokoknya sekitar jam segitu aku lanjut untuk menyelesaikan orderan per kimbap-kimbapan, atau ya kalau kalian anak-anak biasanya bilangnya sushi ya. Nah sekarang ini aku tuh kayak lagi rame jualan itu guys. Nah jadi ini karena ada 2 orderan yang berbeda, makanya aku malam tadi tuh bener-bener gak tidur guys, mulai dari siang, mulai dari kerjanya habis maghrib, pokoknya aku gak ada tidur lah, siang gak ada tidur, lanjut malam bikin kue ya kan, sampai setengah 4 aku gak tidur guys. Habis itu subuh ya kan, jadi mata lumayan mengantuk. Nah jadi aku menjelaskan ini supaya kalian tahu gitu ya, aku jual apa. Habis itu kali aja kalian mau juga resepnya atau cara pembuatannya per kimbap-kimbapan. Nah itu hanya penjelasan dari aku sedikit aja, kali aja ya kan dari kalian, dapurnya kok berantakan banget. Beginilah guys kalau dapur pembuat kue, dan aku bener-bener tidak sempat membersihkannya. Karena apa? Karena bangun pagi udah anak-anak sekolah lagi, habis itu makanin Ubay lagi, kan Ubay masih 1,5 tahun ya kan, jadi harus dilayani. Oke, jadi dapur ini belakangan aja guys, dan ini pun aku pengen jemput anak aku sekolah lagi, makanya aku nggak ada waktu untuk membersihkan dapur. Tanpa berlama-lama lagi, bagaimana cara pembuatan bolu kukus gula merah mekarnya 1 kilo tanpa mixer? Silahkan kalian tonton videonya sampai habis. Bahan-bahannya udah aku sediakan semuanya, dan ini tuh kita bikin bahan untuk cairannya. Di sini mohon maaf mungkin agak kurang pencahayaannya, kurang bagus karena ini tuh malam ya guys, habis maghrib. Nah yang pertama di sini kita sediakan 1 liter air. Di sini udah ada air bersih. Kemudian semoga muat ya. Ini rada-rada kurang ingat apakah ini tuh mampu dia 1 liter air plus gula. Kayaknya bisa deh, nanti kalau nggak bisa kita ganti panci ya. Nah 1 liter air, kemudian gulanya 1 kilo, intinya 1:1 antara gula merah sama airnya. Ini kalau kalian rajin, kalian iris kecil-kecil ya. Ini karena aku males untuk mengirisnya, jadi aku nggak potongin guys, soalnya nanti dia bisa larut sendiri, cuman ya memang agak lama gitu loh. Ini kayaknya agak penuh sih, cuman nanti kita lihat ya. Ubay datang, tripod ama begoyang dapatnya Ubay. Nah ini 1 kilo pas. Iya, mohon maaf ya guys kalau agak goyang-goyang. Nah kemudian, aduh ini kayaknya nggak mampu dia, kita ganti panci ya, tunggu bentar kita ganti panci. Oke, kita ganti pancinya yang ke lebih besar, karena serius aku udah lama banget nggak bikin ini kan, jadi lupa panci yang mana aku pakai dulu ya bikin ini apa, bolu kukus ini. Maafkan guys kerempongan ini, kita sisihin dulu. Nah kemudian ini 1 liter air, kemudian 1 kilo gula merah, kita tambahkan lagi dengan gula putih. Gula putihnya 200 gram ya, tetap banyak gula merah karena ini namanya bolu kukus gula merah kan, jadi masih dapet si gula merahnya itu nendang gitu loh.
daripada si gula putihnya. Kemudian daun pandan, ini berapa lembar ya? 5 deh, 5 lembar. Ini kita sobek-sobek aja kayak gini, karena ini nanti airnya bakal disaring juga. Jadi wanginya itu lebih nampol guys. Tuh. Intinya kalau kita bikin bahan cairnya ini tuh semuanya masuk. Jadi nanti tinggal kita campurkan bahan kering sama si air gulanya, gampang banget kan. Nih kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Udah itu doang untuk bahan cair. Tunggu aku cari pengaduk. Ini kita sisihkan dulu si daun-daunnya. Nah, ini kita didihkan sampai si gula merahnya benar-benar larut ya. Kita kembali lagi setelah si gulanya larut semua. Nah, ini semua bahan sudah aku sediakan di sini. Aku juga tadi udah masukin kertas bolu mekarnya ke dalam cupnya. Jadi kita nanti videonya lebih singkat lagi. Ini udah ada bowl kosong dan ini adalah penampakan air gula yang sudah aku larutkan tadi guys. Tuh. Dan ini mau aku saring, tapi aku ambilin dulu si daun-daunnya. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Bismillah. Oke. Ini udah lumayan hangat, jadi tidak terlalu panas lagi. Kalau dingin banget itu enggak ya, pokoknya masih ada hawa-hawa hangat lah. Nih. By the way, ini udah hampir jam setengah 10 loh guys. Nah, ini tuh adalah tempahan ya pokoknya beberapa teman lah untuk minta bikinkan bolu kukus. Jadi langsung aja aku open PO guys, dan ternyata lumayan banyak gitu yang mau. Nah, di sini kita sudah dapat air gula. Ini kalau diukur lebih dari 1 liter ya, karena sudah bercampur dengan yang lain-lainnya. Ini kita tambahkan dengan bahan yang ada. Jadi maksudnya tuh semua bahan masuk ke dalam sini, tinggal kita aduk seperti itu. Dan kita ngaduknya cuman pakai ini. Nih, jadi aku pakai terigu ini, merek ini Wilmar Tulip 1 kilo. Ini langsung masuk. Bismillah. Tuh guys, kita langsung masuk. Ini tuh kue termudah, terenak. Aku udah nelen ludah duluan karena udah lama banget nggak makan kue ini. Tiba-tiba aja ada yang mau kue ini ya kan. Nah, habis itu ini masuk ini soda kue. Jadi aku cuman pakai soda kue aja 1 sendok makan. Kenapa jadi 1 sendok makan? Karena ini kita pembuatannya 1 kilo guys. Tuh. Tapi 1 sendok makan peres. Allahu Akbar. Kenapa bang? Nah, jadi ini tuh 1 sendok peres, jangan munjung ya, nanti dia bakal getir. Oke, lanjut. Apa namanya nih? Kuning telur. Kita pakai kuningnya aja 4 butir. Bismillah. Nggak apa-apa kalau sedikit masuk putihnya, nggak masalah. 1, sayang. Ada yang kecil, ada yang besar nih. 2, ya. 3 dan 4 tuh sudah. Ini kita sisihkan. Tunggu aku lap tanganku dulu. Habis itu ini kita aduk dulu, minyak belakangan ya.
Ini gimana cara ngaduknya ya kan, penuh sekali. Dan ini kita dari tengah guys, dari tengah dulu kita aduk perlahan. Nah, dan ini gak bakal aku cepetin videonya biar kalian lihat proses tercampurnya itu seperti apa. Jadi kalian ngaduknya dari tengah, jangan dari samping-samping. Dia nanti jatuh-jatuh sendiri gitu loh si gunung-gunung tepung ini. Sesekali kita pencet-pencet kayak gini. Jadi bahan ini tuh kayak mudah diingat, perbandingannya itu kayak satu gitu loh. Kayak bahan dasarnya itu kayak tepung terigu 1 kilo, habis itu gula merahnya 1 kilo, kemudian airnya 1 liter. Tuh, membludak guys. Kalau kalian mau pakai mixer, dipersilahkan. Tapi ini karena aku pengennya tidak menggunakan mixer, kali aja dari kalian ada yang belum punya mixer ya kan. Soalnya kemarin tuh ada tuh yang komen pas aku bikin resep roti, katanya bisa nggak pakai mixer karena belum punya gitu kan. Nih, jadi kita coba yang nggak pakai mixer. Tapi rata-rata kalau bolu kukus aku jarang pakai mixer guys. Cuman ya itu tadi, sabar. Ini udah lumayan berat nih. Tuh. Jadi ini kita aduk terus sampai dia benar-benar tercampur rata.
Nah, ini lumayan menguras energi dan ini sudah lumayan rata. Memang masih ada sedikit bergerindil ya kalau kalian lihat, cuman ya itu tadi karena kita tidak menggunakan mixer, ya begitulah hasilnya. Dan kalau kalian pengen lebih halus lagi, kalian bisa menggunakan mixer. Tapi kalau seperti ini juga tidak masalah karena nanti kan dia mateng lah dan tidak merubah tekstur. Nih. Dan ini menurut aku sudah cukup tercampur rata. Kemudian ini kita tambahkan minyak goreng sebanyak 400 ml ya, 400 ml. Bismillah. Tuh. Jadi kenapa jadi menggunakan minyak goreng? Karena dia bakal moist dan lembut. Kalau kita menggunakan margarin, kan margarin itu kalau nyedingin dia padat. Jadi dia bakal keras, guys. Nih, sudah masuk semua dan ini kita aduk lagi sampai minyak dan adonannya itu benar-benar tercampur rata. Sampai tidak ada lagi yang misah seperti ini. Ini kan masih kelihatan nih misah. Tuh. Nih, untuk ngaduknya mungkin bakal aku percepat ya, biar mempersingkat waktu. Ini sudah jam setengah 10. Kalau bocor suara Abi lagi menidurkan si Ubay, mohon dimaklumi ya guys. Nah, jadi ini adonan sudah tercampur rata dengan si minyak, jadi dia lebih glossy lagi, kayak terlihat lebih bercahaya. Dan ini lumayan effortnya ya, karena ini tuh tanpa mixer guys. Nih, sampai bener-bener keringetan aku, ya Allah. Nah, ini sudah tercampur rata, saatnya kita masukkan ke dalam cup-cup yang sudah kita kasih sama kertas bolu kukusnya. Ya. Nih, kita keluarkan dulu dari apa namanya? Adonannya. Nih, kita sekarang masukkan ke dalam cup. Mana ya enaknya? Kayak gini deh. Bismillah, kelihatan kan? Ini tuh mohon maaf kalau cahayanya kurang bagus karena ini tuh bener-bener malam. Kalau malam tuh memang lampu aku ini agak kurang terang ya. Kalau siang kan cahaya ilahi guys. Nah, ini kita masukkan sebanyak 3/4 cetakan. Kalau terlalu full itu bagus sih ya hasilnya, cuman kebanyakan membleber dan sayang adonannya itu dia kebuang gitu loh. Bismillah. Nah, ini sedikit lagi kita tambahkan. Nih, kayak masih ada sedikit gitu loh guys. Dan ini kita masukkan sampai cetakannya habis terisi. Nah, ini semuanya udah aku masukin. Kemudian ini aku mau panasin kukusan dulu sampai dia benar-benar mendidih, baru nanti aku masukin si kue-kue ini. Aku nggak tahu ya nanti apakah aku bakal record pas aku ngukusnya karena aku di dapur luar guys, gelap. Ini aku menggunakan blitz, mohon maaf kalau kurang bagus. Dan ini kukusannya sudah mendidih banget, jadi kita panas. Saatnya kita memasukkan ayam panas adonannya.
Nah, ini kita masukinnya jangan terlalu rapat biar nanti dia mekarnya itu maksimal. Panas bingit guys. Nah, segini cukup lah, ini bisa 2. Ini kita mundurin lagi biar dia mampu bernapas. Oke, kita segitu cukup, dan ini kita kukus selama 20 menit. Pakai api besar ya, catatan api besar, dan panci kalian wajib banget pakai ini. Kalau enggak dia bantet. Dan ini kita bakal ketemu lagi setelah 20 menit. Nah, bismillah, dan ini tuh sudah 20 menit. Semoga ini tuh mekar guys, karena aku lama banget nggak bikin bolu kukus mekar. Bismillah. Masya Allah. Kan cantik kan? Ini kita pelanin dulu. Nah, ini kita bisa langsung angkat karena ini tuh berbahan plastik ya. Ini cantik sekali, Masya Allah. Tapi kalau hanya berbahan besi, kita nggak bisa langsung angkat guys, karena panas. Nah, ini tuh udah jadi, dan ini tuh suara aku agak pelan karena ini tuh benar-benar udah tengah malam, jam 12 malam. Ini ada semuanya 47 piece ya. Agak kurang jelas. Nah, di sini ada 20, di sini ada 20, kemudian ada 7 piece, dan ini barusan banget aku angkat dari kukusan, dan ini sudah dingin. Nah, jadi habis ini mau aku plastikin, habis itu aku masukkan ke kotak-kotaknya. Intinya sesuai dengan pesanan pelanggan ya. Jadi ada yang 20, ada yang 10, ada yang 8. Pokoknya aku lupa ada berapa jumlahnya. Itu kalau nggak salah nanti ada lebihan, tapi nanti kita lihat ya. Oke, aku mungkin nggak tahu nih bakal lanjut nge-record atau enggak, tapi nanti kita lihat apakah bisa ya. Nih, segini bolu kukus mekarnya, cantik kan? Oke guys, jadi aku tidak sempat ngevideoin lagi tadi malam sampai kayak bener-bener selesai. Intinya asal kalian tahu bahannya, cara pembuatannya, tekniknya, itu cukup ya. Jadi insya Allah nanti kalian bisa membuat si bolu kukus ini. Jadi kunci pertamanya adalah kalian menggunakan soda kue. Kalau kalian ketinggalan soda kue, dia nggak bakalan mekar ya. Jadi soda kue itu penting. Walaupun nggak pakai baking soda ya, aku menggunakan soda kue aja. Habis itu yang kedua, kalian diamkan dulu sih adonannya. Jadi aku lupa ngasih tahu di video itu bahwa kita diamkan adonannya dulu. Tapi dari caranya itu kalian pasti paham. Kan habis aku menuangkan si adonan ke dalam cup, baru aku manasin kukusan. Nah, jadi si adonannya itu waktu berdiamnya itu ketika kita memanaskan kukusan, baru kita kukus si adonan itu. Nah, ini yang wajib banget kalian pakai adalah pakai lap di atas bagian tutup panci. Kalau kalian tidak menggunakan lap, nanti si air dari tutup panci itu dia bakal jatuh ke adonan kalian, dan itu yang menyebabkan kue kalian itu bantat, bolu kukus kalian bantat karena air masuk ke adonan kayak gitu. Yang selanjutnya aku lupa tadi berapa, itu wajib banget menggunakan api besar guys. Api harus besar. Kalau api besar dia mekar gitu loh. Kayak kalau apinya kecil dia matang, cuman nggak merekah gitu. Nah, jadi pengen banget malam tadi itu ngevideoin sampai akhir, tapi karena Ubay tidur, kalau aku nyaring kayak gini dia pasti bangun gitu loh. Jadi makanya videonya aku sudahin aja lah pas udah
kalian lihat yang proses mekarnya itu sudah selesai, ya udah selesai gitu, tinggal di packing aja. Jadi malam tadi habis dingin kuenya, aku bakal lihatkan fotonya ke kalian. Aku plastikin satu-satu, baru aku masukkan ke dalam kotak makan gitu. Nah, jadi malam tadi tuh sebenarnya pengen aku lihatkan juga kan bagaimana teksturnya, tapi nggak bisa karena susah menjelaskannya, dan aku juga masih ngitung-ngitung perpisnya berapa gitu kan, si ini mesan berapa, si ini mesan berapa, dan juga aku langsung lanjut sambil bikin isian kimbap, isian onigiri dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu aku usaha sampingan aku itu apa, aku jadi selain jual roti, selain jual bolu, selain jual brownies, selain jual jamu, aku juga sekarang ini jual kimbap. Nih foto-fotonya ya, aku lihatkan ke kalian. Nah itu guys, jadi sekarang tuh lumayan rame per kimbap-kimbapan. Nah jadi ini ada sisa si bolu kukusnya. Jadi ada agak kecil, ada agak besar. Jadi itu tuh tergantung dari cupnya. Tuh cupnya kotor guys, sudah aku taruh ke situ. Pokoknya ini tuh dapur masya Allah. Nih ini bagian cup yang kecil, karena aku pilih yang kecil, aku tinggal di rumah gitu loh. Hasilnya dapatnya 47 kalau nggak salah. Nih, jadi ini tuh jenis bolu kukus padat, berat, tapi moist. Wangi pandannya bukan main guys, bener-bener nggak ada pakai vanili, tapi pandannya masya Allah. Tuh, aduh ini tuh masya Allah guys, ini tuh kesukaan aku, soalnya dia nggak terlalu enak manisnya karena dia menggunakan gula merah. Tuh, sayang. Tuh dia tuh, pokoknya moist di mulut karena dia menggunakan minyak goreng, bukan menggunakan margarin. Kalau menggunakan margarin, kita sudah tahu kan kalau margarin itu kalau dilelehkan dia mencair, tapi kalau dia kena suhu dingin atau suhu ruang dia akan memadat kembali. Kalau minyak goreng dia enggak, makanya kebanyakan kalau bolu kukus itu kebanyakan menggunakan minyak goreng. Kalau dipanggang itu banyak menggunakan margarin, kayak gitu bedanya guys. Ini udah jam berapa nih? Aku pengen jemput anak aku soalnya. Nih, aduh aku nanti coba di belakang kamera aja ya. Sebenarnya udah coba, intinya enak lah. Pokoknya kalian wajib banget recook ini, dan kalian bisa jual ini di daerah kalian. Oh iya, harganya per piece aku jualnya 3.000. Jadi 3.000 itu sudah kalian plastikin OPP ya. Ini agak kecil sih. Ini pokoknya yang terakhir ini agak kecil karena cupnya ada yang agak sedikit kecil, ada yang sedikit besar gitu. Nah, jadi segitu aja sharing aku hari ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye guys.